Halo Cinegrip, balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari. Setelah sekian lama ya, udah lama banget gue nggak bikin trailer reaction. Banyak yang request ini itu bang, trailer ini trailer itu. Mohon maaf ya kalau tidak bisa, belum bisa lebih tepatnya mungkin belum bisa dipenuhi sampai sekarang. Karena ya lu lihat sendirilah di bioskop tuh film yang tayang rame banget, penuh banget. Ini aja kita kayak agak-agak kerepotan ngebagi jadwalnya antar host, siapa yang lagi slow, siapa yang mau nonton itu, siapa yang tidak mau nonton, karena kan nggak semua film itu ingin kita tonton juga ya. Jadi intinya udah lama banget nih nggak ada trailer reaction karena jadwal reviewnya sangat padat Cinegrip nih. Nah ini gue menandai kembalinya trailer reaction dengan nonton trailer untuk salah satu film Indonesia yang paling gue tungguin tahun ini, yaitu film terbarunya Hanung Bramantyo yang berjudul Gowo Japanese Kama Sutra. Anjir, judulnya sudah sangat-sangat menjurus ya. Yang ini bakal tayang di bioskop itu tanggal 5 Juni. Di luar ekspektasi gue sih sebenarnya, karena sebelum reveal tanggal tayangnya gue pikir Gowo ini bakalan masuk dulu ke ya festival-festival lokal, misal apa sih, Jakarta World Cinema mungkin, terus JFF, atau mungkin di sini ya di Jogja di JAV. Gue pikir akan tayang dulu di situ buat ngebangun hype, baru kemudian tayang di bioskop secara luas tuh ya mungkin akhir tahun atau awal tahun depan. Gue pikir kan kayak gitu ya. Dan gue ini react Gowo sebenarnya karena pengen ya istilahnya membantu, walaupun siapa gue anjir ngebantu spread the word lah, karena gue nungguin banget ini film. Dan gue tuh nggak pengen pada saat nanti tayang itu lewat begitu saja dilibas sama film horor. Jadi kayak ya walaupun cuman sedikit gue ingin berkontribusi untuk ya spread the word lah. Nggak cuma di Gowo sebenarnya. Nanti kalau ada film-film Indonesia yang kayaknya membawa tema yang berbeda atau approach-nya beda, atau mungkin dengan ya gaya-gaya alternatif, gue pasti akan ngebantu spread the word juga, karena gue pengen film kita di bioskop tuh lebih beragam, intinya sih gitu. Nah kalau ngomongin festivalnya, tadi gue ngebahas festival lokal kan. Gowo ini udah tayang duluan tapi di festival internasional, tepatnya di Festival Film Rotterdam tahun 2025. Tayang di sana sama Perang Kotanya Molly juga tayang sih. Even Perang Kota itu jadi film closing ya. Karena buat yang belum tahu, Festival Film Rotterdam tuh mungkin bisa dibilang punya hubungan yang lumayan dekat sama industri perfilman Indonesia. Bukan berarti nepotisme atau apa ya, enggak, tapi kayak ada simbiosis mutualisme yang udah lama banget kebangun antara Rotterdam sama film kita. Makanya kalau lu perhatiin lumayan banyak kan film Indonesia yang tiap tahun tuh tayang di Rotterdam. Bukan berarti nggak spesial ya tayang Rotterdam, bukan, tapi ini kayak mereka tuh ngasih chance lah untuk sineas kita mamerin karya-karyanya. Tiap tahun tuh kemungkinan besar selalu ada. Even tahun ini salah satu jurinya juga dari Indonesia loh, Mas Yuki Aditya. Kalau misalkan lu adalah sinefil ibu kota pasti tahu lah. Nah balik ke Gowo nih. Gowo nih gue sempet ngebahas sedikit sih, tapi lebih fokus ke arah posternya sebenarnya, karena waktu itu kontennya adalah gue ngeranking poster film Indonesia tahun 2024. Tapi di situ gue sempet ngebahas filmnya juga sih. Gue suka posternya, teaser posternya sih lebih tepatnya. Mereka kan udah ngerilis poster baru yang lebih ya let's say lebih marketable, lebih komersil, lebih pamer muka karakternya ya. Cast besarnya ada di situ, Reza Rahadian lah, siapa, Raihan, Nola Amaria ada di situ. Tapi gue lebih suka poster yang sebelumnya, yang teaser sih, karena dia bisa nampilin sensualitas tapi berkelas dan ada sentuhan-sentuhan budayanya di poster itu. Ya intinya sensual tapi nggak murahan lah. Dan itu juga sih yang gue harap ada di filmnya. Gue berharap Gowo ini bisa jadi contoh film yang menampilkan seksualitas, mungkin banyak adegan seksnya atau adegan-adegan yang menjurus ke sana, karena judulnya aja Kama Sutra ya. Tapi presentasinya itu nggak murahan. Itu yang gue ingin dapatkan di Gowo sebenarnya. Nah FYI buat yang belum tahu arti Gowo itu sebenarnya apa, Gowo ini secara literal itu sebenarnya berarti lubang tuh. Kalau lu lihat pohonnya ada lubangnya di situ yang dijadiin tempat burung untuk bersarang. Nah itu sebenarnya Gowo. Metaforanya pasti lu bisa nangkep kan ya. Ada lubang di pohon, which is pohon itu adalah sumber kehidupan, dan di sumber kehidupan itu punya lubang, dan di lubang itu ada burung yang bersarang. Silahkan lu artikan sendiri metaforanya. Tapi kalau di konteks film ini dan di konteks budaya Jawa, Gowo itu adalah sebutan buat perempuan yang disewa buat ngajarin cowok yang belum nikah. Si cowok itu bakal diajarin semua urusan rumah tangga, terutama soal seks. Gimana cara muasin istri lah, gimana cara perform anjir, perform di ranjang, intinya seperti itu. Jadi si cowok ini bakal tinggal sama Gowonya yang disewa selama beberapa hari, terus diajarin macam-macam. Tapi budaya itu udah ditinggalin sih sekarang, karena gue yakin kalau masih ada
protesnya dari mana-mana pasti. Oke lah, udah panjang nih gue intronya, langsung aja gue tonton trailer untuk Gowo Javanese Kama Sutra. Oh, gue Saka Cina ya, Tri? Sepengetahuan saya begitu, Den Mas. Oh, Dan Gowo itu sendiri baru datang tahu ke tanah lagi. Jawa untuk mengajari calon pengantin laki-laki agar bisa memuaskan istrinya di malam pertamanya nanti. Memuaskan istrinya. Apa tidak sebaliknya, Tri? Wow, oke, sorry. Itu gue kayak pengen membahas persoalan itu tuh. Gowo didatangkan untuk mengajarkan si suami cara memuaskan istri. Terus kemudian si cowok nanya dengan agak-agak kaget tadi, bingung lebih tepatnya si nadanya tuh. Apa bukan sebaliknya? Karena kan kalau kita ngomongin budaya patriarki ya, yang sadly masih diterapkan juga sampai sekarang, itu kan yang dikedepankan kepuasannya pada saat ngomongin seks kan suami tuh, cowok tuh. Konsep memuaskan istri pada saat seks itu adalah sesuatu yang apa ya, tidak dimengerti, yang tidak eksis di kepala mereka. Kayak, hah, kenapa istri harus puas? Kan yang utama adalah laki-laki, sang kepala rumah tangga. Anjing. Semoga nanti di filmnya lebih dieksplor lah ya. Jadi Rika, yang tadi bener Nyai Santi. Begitu harapan semua cantrik Nyai, Mas. Termasuk saya. Semua perasaanku Raihanun kah? ada di buku ini, Tri. Anjir, muda banget kelihatannya, buset. Sungguh-sungguh. Wih, yang kemenjaya kamarati. Kayak bocah. Aku sungguh-sungguh, Tri. Iya, Raihanun. Cara bisa dikandani. Lupakan Jaya karena dia Ngapak ya. Pak, motor surat yang iku lho ora? Nanan, Duk. Tri. Orang nanan, Duk. Ingatkan. Asik. Ah, tuh diangin-angin tuh biar wangi. Aja, Tri. Jika laki-laki Sorry. Latarnya di mana sih? Gue jujur nggak tahu ya. Kalau ada yang tahu, tolong jelasin latarnya gimana. Kok bahasanya logat-logatnya ngapak anjir. Ya mungkin mirip itu ya, mirip Sang Penari kali ya. Mirip sama cerita Ronggeng Duku Paru, karena kan masih sama budaya itu, budaya seksualitas terus cewek yang ya dipakai dalam tanda kutip ya. Mungkin sama dari daerah situ, Cilacap dan sekitarnya kali ya. Mungkin. menjalani Gowo akan menjadi laki-laki yang memuaskan perempuan. Nanging Mas Jaya langkung saking menika Romo. Tenang saja Ndoro Ayu. Kebetulan saya akan gowok di Mas Bagas. Tadi malam pas ditanya kamu kasih saya apa toh? Anjing bocah. Bocah udah nafsuan anjing. Sangat ingin Bagas menikahi Putri Fatma, Bu. Wonten apa sebenarnya? Kamu apakan Bagas sebenarnya? Jawab, Tri. Wait. Tunggu. Kenapa ada bacok-bacokan? Buset. Dari trailernya lebih itu ya, lebih intens, lebih brutal daripada yang gue perkirakan sih. Karena pada saat gue tahu proyek ini, gue pikir tuh bakalan kemasannya ala-ala art house gitu loh, yang slow, yang membuai, yang pelan-pelan menghipnotis gitu. Gue pikirnya gitu. Tapi bisa jadi trik sih ini sih. Kan ini trailer untuk bioskop Indonesia ya. Bisa jadi ini adalah sebuah trik biar penonton awam mau nonton. Karena kalau diliatin apa sih ternyata adalah art house dan segala macam, siapa yang mau nonton? Jadi diliatin lebih seru, ada thrillernya, bacok-bacokan tadi ya, berdarah-darah. Ya nggak ada hantu sih, tapi kan namanya budaya Jawa tuh pasti ada nuansa kliniknya ya. Tadi kayak lumayan ditekankan di beberapa shot itu, nuansa mistisnya ya, tipikal kesukaan penonton Indonesia lah. Jadi bisa jadi filmnya sebenarnya sama sekali nggak seperti itu, tapi dikemasnya trailernya tuh begitu biar yang penonton awam tuh nggak, apa ini, cuman saru-saruan doang kau. Ternyata ada bacok-bacokannya nih anjir. Pengepungan di Bukit Jawa kan. I get it, gue paham lah, penonton kita harus dikasih yang seperti itu untuk mau datang ke bioskop. Sama kayak yang sering kita bercandain ya, gue sama Arya bercandain di live sama penonton juga, kalau misalkan Sinners itu bakalan lebih laku kalau di posternya ada pocong, terus judulnya mungkin diganti jadi Pocong Pendosa. Mungkin lebih laku. Tapi tadi gue lumayan surprise ya, sebenarnya nggak kaget juga sih, cuman itu adalah fakta yang gue belum tahu aja. Ternyata settingnya di tempat-tempat yang agak ngapak ya. Itu tantangan loh BTW.
BTW. Gue lebih ke arah bisa nggak ya nih aktor-aktornya. Karena kan tantangan aktor Indonesia itu adalah biasanya memakai bahasa daerah. Sering kejadian, udah sering juga gue bahas, aktor ibu kota berusaha pakai bahasa Jawa. Tuh hasilnya astagfirullahaladzim. Gue harap di sini sih enggak, karena nama-nama besar kan, Reza lah, Raihanun, Lola Amaria, Jenar. Jadi nama-nama yang talented di sini gue harap sih bisa memakai logat-logat yang bukan cuman logat Jawa. Medok itu logat ngapak yang kalau misalkan lu jelek akan terdengar ya kayak karikatur, kayak parodi. Bisa jadi kayak apa sih, ejek-ejekan aja. Kenapa? Lah sih kepriwe. Nah kan itu kan cara-cara ngomong yang sangat-sangat sinetron ya. Jangan sampai di sini seperti itu. Gue yakin sih sebenarnya. Gue harap dan gue yakin mereka bisa. Kalau ngomongin cerita sih sebenarnya klasik banget sih. Cinta beda kasta, beda dunia. Beda dunia bukan berarti dunia nyata dan dunia gaib ya, tapi beda kasta lah intinya kan. Jadi sebenarnya ceritanya kayak ya familiar. Cuman gue lebih penasaran sama gimana POV gender itu dibahas. Terus gue juga pengen lihat detail-detail kecil kulturalnya juga, dari hal-hal yang sebatas estetika sampai pembahasan lebih dalam soal budaya seksual zaman dulu. Itu yang gue lebih pengen tahu. Kalau ceritanya sih ya udahlah gitu-gitu aja nggak apa-apa. Cuman nanti di tengah-tengah cerita itu gimana budaya seksualitas zaman dulu, soal gowo, soal ya apapun itu ya, termasuk soal gendernya itu bisa ditelusuri. So let's see, berapa tadi? 5 Juni ya 2025. Masih 2 bulan lagi tuh, bareng sama film apa sih? Itu udah masuk summer kan soalnya. Gue nggak tahu film apa yang akan tayang, terutama film luar nantinya. Kalau film lokalnya sih seingat gue itu Tak Ingin Usai di Sini, terus ada Horor Tenung, terus ada Sampai Jumpa Selamat Tinggal yang tayang di JAV tahun lalu, akhirnya juga tayang tanggal 5 kayaknya. Jadi kalau dari film lokal sebenarnya nggak ada yang hits banget kayaknya. Semoga sih gue salah. Tapi luarnya nih yang bahaya nih, karena itu udah masuk summer. Apapun film luar yang tayang nanti prioritaskan film Indonesianya, terutama gowo ini sih, karena ini sesuatu yang menarik. Kalau menurut lo gimana setelah ngeliat trailernya? Lu punya komentar, lu punya kritik, atau lu punya info yang pengen dibagiin, atau mungkin lu adalah termasuk orang yang masih menganut budaya gowo sampai sekarang somehow? Siapa tahu ada daerah yang masih ngelakuin itu, gue nggak tahu. Silakan bagiin itu di kolom komentar, oke? Dan seperti biasa gue mau ngucapin thank you buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau ini dari Tier Besti La Familia. Thank you banget. Tier Sobat walaupun nggak ada di sini, nama-namanya juga makasih. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.